فتحتني بالقبول وتمام كل سهول ومأمون وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقب بن حسين السقب العالمي الحسيني الشافعي الأشعري ثم إلى روح الشيخ محمد نبوي البنتن ثم إلى روح مشايخنا ومربي الوحدة خصوصا معلم شافعي حذامي أبو استخاري بن سيف الأمسر كي هجع عبد الله شافي بن حسن مرضحى وحبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام ولحضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم sekarang masuk ad-darsul rabi'u apa di mana? Masuk di wujud ya. Para jemaah sekalian, dalam keadaan apapun semangat. Nggak boleh loyo. Karena Nabi Muhammad itu nggak pernah nunjukin lemes itu. Nggak pernah. Nabi Muhammad tuh nggak pernah kelihatan lelah, nggak. Siap tempur, menyelesaikan tugas perintah dari Allah. Semangat. Karena bekal udah dikasih, udah cukup. Kita yang udah cukup bekalnya. Kudu semangat. Mau hujan kayak, mau gerimis kayak, ada badai kayak, jangan kalah sama situasi dan kondisi. Itulah in syakartum isinya di situ. Kamu tahu. La in syakartum ayatnya dibaca. Kitanya lemes. Ngapa lemes? Lelah. Jangan. Semangat terus. Itu. Semangat 45 apa? Nanti kalau belum dibekelin ilmu tauhid, bawaannya emang apa enggaknya? Nggak ada terima kasihnya sama Allah. Kalau kurang dibekelin tauhidnya. Kalau tauhidnya cukup, nggak ada.
hidup nyesel, nggak ada. Jalanin aja, orang disuruh sama Allah. Gitu. Kecuali datang sendiri. Kita masuk pelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsur Rabi'u. Pelajaran yang keempat. Fi sifatil wajibati. Pada sifat yang wajib. Maksudnya sifat yang wajib, akal wajib menetapkan. Akal wajib menetapkan bahwa Allah bersifat wujud. Karena Allah tidak mempunyai kewajiban. Agak. Tukang ibadah ke surga wajib. Masa Allah dia apa namanya? Bisa dipengaruhin sama amal ibadah. Ini ngaji tauhid nih. Urusan neraka, urusan surga, nggak ada kaitannya sama ibadah. Ngaji tauhid. Itu keputusan Allah. Tukang ibadah ke neraka, terserah Allah. Karena Allah nggak punya kewajiban. Kalau Allah punya kewajiban, gagal jadi Tuhan. Orang kagak ibadah, maksiat melulu ke surga, urusan Allah, bukan urusan kita. Itu dikasih hidup aja alhamdulillah kita. Kalau ngaji tauhid tegas Pak. Hikmahnya ngaji begini kagak sombong jadi orang. Kenapa? Saya ibadah juga emang Allah yang nyuruh. Nggak ada sama sekali kemampuan kita. Nah ini yang dikatakan wajib di sini, akal wajib menetapkan. Orang mukmin wajib berkeyakinan bahwa Allah bersifat wujud. Jadi kalau dengar kata-kata wajib lagi ngaji tauhid, bukan Allah punya kewajiban, Pak. Agak. Usaha kita maksimal kayak apa juga. Bila berseberangan dengan hasilnya, itu urusan Allah itu. Cuman kita sebagai makhluk wajib ikhtiar. Itu. Namanya ikhtiar kewajiban. Nah sekarang ngebahas masalah wujud. Orang mukmin wajib menetapkan bahwa Allah bersifat wujud. Apa itu wujud? Al-wujudu huwa sifatun nafsiyatun ma'nahu annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun wujudan muhaqqaqan la syakka fihi. Qala Allah ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Wujud adalah sifat nafsiyah. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mawjudun. Wujudan muhaqqaqan. Untuk menetapkan Allah itu ada. Allah sudah mempersiapkan alat-alatnya. Untuk menangkap dari sisi pandangan, penglihatan, untuk menangkap apa yang kita dengar, untuk menangkap apa yang kita endus, itu semuanya punya fungsi masing-masing untuk menangkap sinyal-sinyal ketuhanan yang ada di muka bumi ini. Karena Allah nggak bakal kelihatan nongkrong kayak kita.
kan bukan benda. Makanya dalam Isra Mi'raj yang diizinkan Allah berjumpa hanya Muhammad Rasulullah. Saya waktu ngaji tauhid Nurul Zolam, kan bulan Ramadan itu hatamnya Pak. Mualim tegas ngomongnya, kafir hukumnya kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Allah. Lah Nabi Adam nggak diizinin, sekelas Nabi itu. Nah Nabi Isa nggak, itu sekelas Nabi dan Rasul. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu ame Allah, kufur. Itu udah nggak ada tawar-menawar tuh. Waktu ngaji Nurul Zolam. Nurul Zolam kan akidatul awam. Dan jangan sekali-kali kita ngaku, gitu ya. Saya kemarin ketemu ame Allah. Iya, di mana loh? Hanya Rasulullah yang diizinkan ketemu dengan Allah. Waktu saya dapat penjelasan, Allah tidak bertempat. Yang bertempat tuh Nabi. Dan Nabi Muhammad itu melihat Allah seperti bulan purnama nyata. Kenapa tidak diseumpamakan matahari? Matahari kan nggak kelihatan jelas. Tapi kalau disebut bulan purnama, itu bulatnya kelihatan. Tuh bahasanya sampai segitu. Nyata banget Nabi Muhammad itu melihat Allah dengan mata asli dunia. Jadi dunia di sini Pak yang ketemu sama Allah cuma Nabi Muhammad. Itu juga sekali. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku lebih dari, wah udah deh itu berarti songongnya benar-benar melebihi Nabi Muhammad. Ya orang kalau ada yang melebihi Nabi Muhammad, siapa? Nggak ada yang bisa melebihi Rasulullah. Nah ini para jemaah sekalian, yang bisa melihat Allah dengan izin Allah, undangan dari Allah spesial buat Nabi Muhammad, hanya Rasulullah. Ya. Ini takaran tauhid nih para jamaah nih. Ya. Zaman udah begini keadaannya Pak. Yang aku jadi wali juga banyak sekarang. Ya. Asal diudeng-udeng aja udah dah wali udah. Asal pura-pura gila aja. Udah dah. Ya kalau zaman sih sebenarnya nggak ada masalah. Manusianya, ya, itu kepengen dianggap jadi orang hebat, ngaku-ngaku jadi wali. Kepengen dianggap jadi orang kebeken, ngaku-ngaku jadi wali. Pura-pura aja dah. Udah modus. Jadi apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maujudun. Kan maujudun itu isim fa'il. Segala yang diadakan di alam semesta ini menunjuki adanya yang mengadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu namanya Allah. Itu. Ulang kalimatnya nih. Karena kita materi yang kita lihat juga yang materi. Untuk melihat materi, mata dikasih, kuping buat denger dikasih, hidung buat ngendus dikasih, lidah juga dikasih. Itu semua untuk menangkap sinyal-sinyal ketuhanan dari kebendaan, karena benda diwujudkan oleh Allah. Ya artinya memang alam semesta ini bukti adanya alam semesta ini diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu namanya Allah.
Itu. Dan intinya yang disebut alam semesta adalah manusia. Intinya yang disebut alam semesta adalah manusia. Karena kalau kagak ada orang, nganggur ini alam semesta. Siapa yang garap? Jadi intinya manusia. Makanya yang kena undang-undang manusia, yang kena hukum manusia. Dunia ini mau cepat hancur, mau gimana juga terserah manusia. Cuman manusianya kagak sadar bahwa manusia itu briliannya Allah. Begitu, Pak. Ya, jadi alam semesta ini kalau kelakuannya kagak bener, ngaruhnya juga ya bentar-bentar gempa, bentar-bentar tsunami, bentar-bentar puting beliung, angin apalagi itu. Itu karena ulah manusia. Berarti yang harus digarisbawahi di sini manusia supaya berakhlakul karimah. Nah, jadi untuk menyatakan bahwa Allah itu wujud ada karena adanya alam semesta diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu namanya Allah. Nah, kita dikasih Pak akal, disuruh digunain. Wa wujudan mawjudun wujudan muhaqqaqan. Segala yang diadakan wujudan sebagai wujud muhaqqaqan dengan keadaan yang pasti. Jadi segala yang ada ini diadakan oleh yang maha pasti. Yang maha pasti itu adalah yang maha mengadakan. Bahasanya banyak Pak, kalimatnya. Kalau di sini pengarang bilang wujudan muhaqqaqan sebagai wujud yang keadaannya itu pasti. Siapa? Nah berarti kan selain Allah wujudnya bayang-bayang. Karena yang wujudnya itu dengan pasti la syakka fihi, nggak boleh ragu-ragu. Oh, kalau ditanya, Tong, Allah ada nggak? Tahu dah, ntar mikir dulu. Ente ada ilmu kagak ada ilmu nggak boleh ngomong begitu. Nyautnya ada, udah gitu aja udah. Kalau masalah ketuhanan, tar, ane ragu-ragu, mikir dulu dah. Itu nggak sah imannya, Pak. Masalah iman itu yakinnya sama Allah tuh ada ilmu kagak ada ilmu, orang bodoh mesti diajarin. Kalau ditanya masalah ketuhanan, nyautnya ada. Kalau nyautnya, tar dulu, Anda mikir dulu nih bentar nih. Ya ragu-ragu. Sholat jungkir balik, kagak sah. Ibadah-ibadah yang lainnya kagak sah. Karena masalah ketuhanan, ragu. Tek di sini begitu. Kita lagi digiring nih pikiran kita. Itu muhaqqaqan la syakka fihi. Bulan Rajab itu disebut syahrullah. Sya'ban disebut syahri, bulanku. Ramadan disebutnya syahru ummati. Kalimat ini memberikan kesan kepada kita. Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi kualitasnya luar biasa. Luar biasa itu kualitasnya karena memang dianugerahi Allah luar biasa. Spesial buat Rasulullah. Yang lain numpang. Itu cuma Nabi Muhammad yang luar biasa.
Tapi luar biasanya Nabi Muhammad memang dianugerahkan Allah untuk beliau. Tembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha. Kalau bukan izin Allah nggak bisa. Makanya ada orang-orang yang mengkajinya itu diutamakan masalah ketuhanan dulu. Karena Rasulullah bisa berangkat ke Sidratul Muntaha ketemu Allah itu 100% kehendak Allah. Bukan kehendak Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad ya mana bisa kalau bisanya tidak dianugerahi Allah. Nabi Muhammad bisa ke langit tembus 7 langit. Kalau versinya apa yang disebut Sahih Bukhari, disebut di Sahih Muslim, langit pertama ngucapin assalamualaikum, dibuka pintunya, langit kedua dibuka lagi, langit ketiga, berarti langit ada yang nungguin nggak Pak? Woi, ngaji jangan ngantuk nih. Langit ada yang nungguin nggak? Ada yang nungguin. Pakai Apollo juga bakal nyampe ke sana. Malah kalau mu'alim bilang astronot tuh bukan nyampe ke sana, bukan. Nih Pak nih pelapon nih. Ini pelapon bukan nih? Langit-langit nih. Langit-langit ada pelaponnya. Kalau kagak ada pelaponnya nempel nggak langit-langitnya? Ini ada tukang bangunan nggak di sini? Kalau bukan tukang bangunan nggak ngerti. Ini langit-langit nempelnya ke pelapon. Ini semua perhiasan nih, lampu apa itu? Nempelnya kemana? Kipas angin? Ke langit-langit. Kalau mu'alim bilang Apollo tuh kagak nyampe ke sono, cuma nyampe di pelapon itu. Ya, orang masuk ke satu aja izin dulu. Tok 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 tok, assalamualaikum kan gitu kalau di Sahih Muslim. Man fi babi. Siapa yang di balik pintu? Ana Jibril. Ma'aman anta Jibril ma'a Rasulullah. Baru dibuka. Itu pun kalimat Pak, kalau nggak ada izin dari Allah nggak bisa. Jadi intinya di Allah aja udah semuanya. Makanya kalau kita ingin berkualitas jadi manusia, yakini dulu ilmu tauhid. Pelajari biar kita mantap gitu ya. Punya duit ceria, nggak punya duit ceria. Karena kita punya Allah itu. Ngomongnya gampang ya, gampang. Punya duit bahagia, nggak punya duit bahagia. Tapi kenyataannya lemes, nggak punya duit. Berarti kan Tuhannya duit berarti. Ya. Itu. Berhala itu. Lagi sholat juga ingat aja sama duit. Ya malum lah. Kalau orang udah ngaji tauhid, nggak ada risau, pikiran nggak ada, resah nggak ada. Karena punya Allah. Segala yang diadakan oleh yang maha ada. Yang maha itu keadaannya pasti. Nggak boleh ragu-ragu. Jadi masalah ketuhanan Pak, tidak boleh ragu-ragu. Ini yang tua, yang muda sama. Dari omongan aja dulu dah, kalau ditanya. Gitu. Tong, Allah ada nggak? Itu. Ntar dulu. Kemarin sih guru saya bilang kalau ditanya Allah ada nggak? Ada itu. Tapi kali ini saya mau mikir dulu dah. Itu masih ada apa kagak? Waduh, musuh itu kupur itu. Jadi kalau ginian nggak boleh mikir dulu. Pokoknya nyautnya ada aja udah. Ya. Baru sesudah menyatakan ada, karena kita dikasih akal pikiran. Dan akal pikiran itu berfungsi
saat segala yang ada diadakan oleh yang maha ada. Yang maha ada itu keadaannya pasti, tidak boleh ragu-ragu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kamu sekalian Allah. Ini Allah yang nyatakan. Sesungguhnya Tuhan kamu sekalian Allah. Kalau ditafsirkan Rabbi Tuhan, Allah Tuhan juga. Kalau ditafsir itu. Nanti kalau udah mengarah itu, apa sih Rob? Ada juga banjir Rob. Apa urusannya ke situ? Rob Tuhan. Kalau ditafsirkan secara detail, Rob itu pemelihara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Terjemahan bebas. Yang namanya Rob, dunia dicipta dengan sistem yang begitu rapi. Tidak ada yang bisa ngacak-ngacak sistemnya. Bekerja sesuai perintah Allah. Ini alam semesta, Pak. Alam semesta itu bukan diurusin sama Allah, dirawat sama Allah, bukan. Allah ngurusin alam semesta, ngerawatin sini nggak ada kerjaan, rendah bener. Sudah diatur, Pak, sistem. Nah kalau HP aja punya sistem begitu canggih, kenapa Anda tidak pernah merenung kecanggihan sistem yang sudah Allah atur semuanya? Canggihnya luar biasa. HP Pak punya sistem. Kalau sistemnya tidak dipakai, sistemnya nggak dipakai sama kita aturannya, bunyi nggak tuh HP? Ya kagak bunyi. HP aja punya sistem yang bikin orang Yahudi lagi. Masuk ke masjid, inget mulu sama HP. Mau pergi ngaji, HP, bini lupa. Sama HP, ingat. Oh, ya. Padahal buatan Yahudi. Emang Bapak bawa HP ke masjid? Kalau nggak canggih sistemnya, nggak bakal dibawa-bawa kemana-mana. Kagak pakai kabel bisa nyambung. Asal sistemnya diikuti. Nah kalau Allah punya aturan bahwa alam semesta ini dengan Rob sudah teratur, Pak. Cuman kita emang, ya alhamdulillah adanya HP kita jadi paham bahwa sistem yang dibangun oleh Allah, alam semesta ini begitu rapi, begitu canggih. Itu namanya Rob. Ya, saya kagak tahu makanya itu ada banjir Rob begitu. Padahal Rob itu, ya itu bahasa Arab. Kalau ngambil bahasa Arab dari sini, nggak tahu tuh banjir Rob-Robnya bahasa apa kagak tahu saya. Jadi seru sekalian alam. Segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Alam semesta ini kalau menurut terjemahan bebas seolah-olah dirawat ame Allah, gitu ya. Padahal bukan dirawat, Pak. Sistem yang ada begitu otomatis. Karena nggak usah jauh-jauh deh kena matahari ke bulan. Kalau kita ngantuk, itu nggak usah dikunci matanya, otomatis tidur. Kalau udah matanya merem, kupingnya juga
Ada nggak orang tidur kupingnya ngedenger? Nggak ada. Kompak Pak semua. Kalau hatu-hatu pakai kunci, ini kuncinya mata, ini kuncinya kuping, ini kuncinya hidung. Wah, naruhnya di mana? Otomatis. Begitu tidur, semuanya sistem istirahat. Supaya jadi manusia bersyukur ya, jangan sedih mulu. Dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih. Kata Allah, kapan girangnya nggak ada terima kasihnya. Nanti kalau sistem ini sudah berantakan hancur, oh, duit banyak, matahari terbit dari barat sono. Enak nggak? Udah terbalik semuanya. Tinggal manusia juga pada terbalik kelakuannya ntar. Belum muncul dari barat itu pada terbalik kelakuannya sekarang. Gimana kalau pada semuanya sistem berantakan semuanya Pak. Masya Allah. Itu Rob itu Pak. Jadi Rabbul Alamin itu Tuhan semesta alam maksudnya. Ini canggih sistem luar biasa. Di dasar bumi bahan emas ada. Ternyata di udara ini juga mengandung zat emasnya ada. Di dasar ini di sini bahan besi ada. Ternyata di sini juga ada zat besinya. Apa lagi? Bahan air. Air ada di dalam. Di sini juga di udara ada H2O. Masih ingat nggak H2O? Apa itu H2O? Yang kuliah tahu. Ini udara yang ini Pak. Lembut, lembab, halus. Jutaan miliaran mengandung zat-zat yang dibutuhkan kita. Sesuai, cuman yang di dasar tanah nih berbentuk semua. Kelihatan. Bahan minyak tanah, bahan besi, bahan kuningan, bahan emas, uranium apa ya, iridium. Semuanya ada. Ini di sini juga. Dulu saya waktu sekolah di SMA ngambil bagian IPA. Itu pelajaran kimia. Di udara ini terkandung Mg. Apalah itu banyak benar itu lupa lagi saya. Kan itu kan dicari itu. Nanti ini kali ini hasilnya apa ya? Itu. Sampai ruwet bener. Kemana sih ngaji gitu-gituan? Oh, begitu ngaji tauhid ini penuh dengan zat-zat. Sistemnya Allah udah kasih. Tapi begitu dihirup sama udara sama hidung, CO2, H2O. Ini kebanyakan CO2 keracunan. Makanya orang yang kesurupan, kata tukang ahli terawang. Asal ngaco dikit orang ngomongnya kesurupan. Menurut ilmu fisika bukan kesurupan, kebanyakan CO2 di otaknya. Keracunan Pak otaknya jadinya. Kalau menurut ilmu fisika bukan kesurupan. Kalau kita kan dikit-dikit wah nih setan masuk nih. Gitu. Ini ditanya. Gitu. Sampean dari mana nih? Dia nyautin dari Cirebon. Mau ngopi pahit, kopi manis dia tanyain. Nyautin lagi deh. Pahit masuk, manis masuk. Wah, ini si setan gendung nih. Semuanya dikepenginin ini. Urusannya sesajen. Padahal itu di otaknya kebanyakan CO2. CO2 kan racun. Berseberangan ngapa nih? Ilmu fisika
kimia, biologi dengan ilmu agama kagak. Ketika diilmiahkan seperti itu. Cuman orang Islam dikit-dikit kesurupan. Dikit-dikit kesurupan. Memang bertemennya ame dukun. Begitu jadinya. Saya bukannya nyalahin, Pak. Ya. Jadi kekayaan ini yang kosong ini, Masya Allah. Tapi begitu dikasih hidung yang boleh masuk ke sini, ini biar terima kasih nih. Sistem begitu canggih, ame Allah. Diatur. Ke sini CO2, sini H2O. Udah. Nggak bisa masuk, Pak, yang lain-lainnya. Coba. Kalau bukan Allah yang ngatur sistem, mati kita udah. Zat besi masuk, kuningan masuk, udara ke sini. Itu canggihnya luar biasa. Itu sistem. Makanya Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini. Inna Rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kamu sekalian. Namanya Allah. Rob itu pemelihara alam semesta. Terjemahan bebas. Artinya pemelihara. Sistemnya sudah canggih. Otomatis. Nih. Sistem udah rapi. Kalau masuk yang halal. Nggak bakal berubah. Tapi ketika yang haram masuk ke perut. Siap-siap. Sistem akan mengalami perubahan. Karena yang masuk. Tidak sesuai dengan aturan. Minuman keras masuk. Babi masuk. Pokoknya yang haram-haram masuk aja ke perut. Siap-siap sistem akan mengalami perubahan. Jangan nyalahin Allah. Ente sendiri yang salah. Karena ini sudah dibangun sistemnya. Itu yang disebut. Ente kalau makan barang haram gini. Allah azab kamu. Allah lagi yang disalahin. Kayaknya Allah tuh betul-betul bengis bener. Padahal sistem, Pak. Akan mengalami perubahan. Itu. Jadi kalau udah tua kita ngerasainnya sakit ini, sakit itu. Ingat-ingat dulu ada botol nggak yang masuk ke perut? Nah iya, namanya juga dulu baheula, ya. Lagi bandel-bandelnya dulu. Itu kagak mikirin barang haram. Masuk aja nyeplos ke perut itu. Belakangan udah tua, dikit-dikit kolesterol, dikit-dikit kena asam urat, dikit-dikit, aduh penyakitan melulu. Jangan nyalain Allah. Ya. Sistem itu akan mengalami perubahan. Dulu 10 tahun yang lalu, apa 20 tahun yang lalu dulu. Gitu. Begitu tua aja, jalan sempoyong. Masya Allah. Sistem akan mengalami perubahan. Jangan nyalahin Allah mulu. Kalau ngaji tauhid, ane lagi diuji nih sama Allah. Padahal kerjaan ente sendiri. Alladzi khalaqas samawati wal arda. Ini khalaqas samawati namanya jama' mu'annas salim. Jadi maf'ul mansubun dinasabkannya pakai kasroh. Jama' mu'annas salim nasabnya pakai kasroh. Makanya wal ardo bacanya. Karena dibaca samawata diketawain orang, berarti dia nggak ngaji jurumiyah dia. Ini samawati wal ardo. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nih Pak nih. Kholaqa sama ja'ala sama menurut terjemahan. Saya dulu diajarin pakai istihari. Kholaqa menjadikan yang sudah ada
contohnya. Kalau khalaqa menjadikan tanpa ada contoh. Namanya khalaqa. Ini Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nggak ada contohnya, Pak. Jadi kalau kita ngejiplak namanya jala namanya. Ya. Kalau mencipta tanpa contoh namanya khalaqa. Apa itu di Quran yang pakai kalimat ja'ala? Wa ja'ala zulumati wan nur itu. Ya, kegelapan. Kan di situ kan orang bodoh itu gelap hidupnya. Kan gelap bukan berarti seperti alam. Itu. Orang bodoh tuh hidupnya gelap, nggak tahu haram, nggak tahu halal, suruduk aja udah. Kalau orang alim tahu mana halal, mana haram, nggak disuruduk, milih-milih dulu. Itu khalaqa, mencipta tanpa contoh namanya khalaqa. Karena nggak ada contohnya. Allah menciptakan hal yang baru. Fi sittati ayyam, 6 hari. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Katanya Allah kun. Kun jadilah. Kan fil amar. Fayakun fil mudhari. Maka jadi. Jadilah, maka bakal jadi. Itu kun. Allah pakai ini, Pak. Allah bilang kun, pasti jadi. Itu. Cuman kunnya ini nih, pakai payakun, berproses. Ya. Sekalipun Allah kun, tetap ada proses. Ya kalau Allah bilang kun, jadi aja udah alam semesta. Kok pakai sittata ayam? Pakai 6 hari. Harinya Allah kan sama harinya dunia lain. 1000 tahun. Menurut ahli tafsir. Kita nggak ke situ ya. Ini ngomong masalah kun, fayakun. Sekalipun Allah kun, Allah mampu. Sekali kun, jadi udah tanpa proses. Tapi karena manusia diberi akal pikiran, kalau tanpa proses, akal pikirannya nggak berfungsi jadinya. Sittata ayyam, 6 masa. Proses kejadian alam semesta. Kalau di Duratun Nasin kan ada. Allah lihat ada permata di situ kan ceritanya gitu. Pernah ngaji Duratun Nasin enggak? Itu. Dilihat. Akhirnya tuh permata jadi mendidih, uapnya jadi langit, tuh. Itu ceritanya di situ. Itu kan namanya proses, ya. Karena manusia kehilangan fungsi akal pikiran bila kun langsung jadi. Hilang. Fungsinya apa akal pikiran kalau tanpa proses? Makanya manusia kudu sabar. Pengen jadi orang sukses, proses. Gitu, ya. Mau jadi orang kaya, proses. Mau jadi orang bahagia, proses. Nggak bisa ujung-ujung seneng. Nggak, mana bisa. Ada proses. Sekarang gampang. Yang gampang dulu nih. Ketika air mani kan masing di rahim. Masing di manusia. Tuh, air mani. Kalau perempuan ovum, sel telur. Kalau laki-laki, air mani. Ketika air mani pindah ke rahim perempuan, namanya nutfah. Nah,
Nih jangan pura-pura kagak ngerti nih urusan gini nih. Air mani masih di kita. Kalau udah loncat keluar mimma ing dafi, loncat. Kalau nggak pakai loncat bukan air mani. Ya. Kalau nggak pakai tenaga bukan air mani. Keluarnya pakai tenaga namanya air mani. Pernah nggak yang lender-lender keluar tapi nggak pakai tenaga? Itu najis. Namanya apa? Madi, kalau nggak wadi. Itu ya. Tapi kalau air mani Pak, dia katanya engkong-engkong nih ngomong nih. Saya nggak pakai tenaga, bohong tetap aja. Mengkeret itu keluar. Karena kalau nggak ada tenaganya bukan air mani, bukan. Oh Pak nih. Seorang jenderal tahan air mani mau keluar, bisa nggak? Iya nggak ada yang nyautin, ngantuk mulu sih tidurnya deh, ini ngajinya deh. Seorang jenderal kan gagah nih, suruh nahan air mani, bisa nggak? Oh, jangan sosokan mukanya. Suruh nahan air mani nggak bisa. Itu baru air Pak. Gagah manusia. Ngerasa hebat, ngerasa jago. Tahan tuh air mani. Supaya kagak keluar. Tapi dia kukuh mau keluar. Bisa? Nggak bisa. Air mani nggak mau keluar, ente keluarin. Bisa? Nggak bisa. Itu aja juga butuh proses. Nah, ini jangan lama-lama ngomong ginian nih. Itu. Begitu pindah namanya nutfah. Itu nutfah proses, nggak langsung jadi orang ya. Segumpal darah, segumpal daging, baru nanti ada matanya, ada ininya. Proses nggak tuh? Coba kalau air mani begitu pindah ke perut perempuan langsung kayak balon. Tanpa proses. Ilmu kedokteran hilang. Suster juga nggak fungsi. Apalagi pakai USG. Nggak ada fungsinya. Disitulah. Allah nggak butuh proses Pak. Tapi manusia butuh proses. Pak, itu sistem udah dibangun canggih. Nah, ini ngaji tauhid. Ini ngaji tauhid. Ya dulu kalau nggak diajarin, nggak banyak ngaji dulu ama. Ya, alhamdulillah ya kita ngaji. Sekalipun saya tidak sekaliber yang senior-senior, saya sempat duduk ngaji sama orang-orang yang kualitas keilmuannya siqah. Begitu Pak. Kun fayakun, fayakun itu buat makhluk. Karena makhluk butuh proses. Allah sih begitu air mani loncat pindah ke situ, langsung tuh ngedadak kayak balon di kompak. Kira-kira perempuan kapok nggak? Langsung gede perutnya. Coba. Nggak lama lahir lagi. Coba. Kata perempuan udah sanggup dah. Mendadak perutnya langsung gede. Langsung lahir lagi. Tanpa proses. Jadi manusia butuh proses. Makanya jangan terburu-buru. Jadi manusia. Kita kan maunya kan terburu-buru sih. Terburu-buru. Wa khuliqal insanu ajula. Diciptakan manusia tergesa-gesa, pengennya buru-buru, gitu ya. Buru-buru pengen kawin, buru-buru pengen jadi orang, udah. Itu manusia, itu. Padahal pelajarannya sama kita, kata Allah, aku ini kun, tetap aja payakun. Karena manusia diberi akal pikiran hilang tidak berfungsi bila kun tanpa payakun.
Jadi manusia yang butuh proses, tapi Allah tidak butuh proses. Kita kan ngedoa nih, pengennya ya, gitu. Sekarang ngedoa, sekarang, wih, itu proses Pak, itu ada prosesnya. Pengen ngaji, biar ngerti, ya proses, kudu rajin, kudu semangat. Ini batuk dikit kagak ngaji. Sakit dikit kagak ngaji. Bagaimana? Kudu semangat kitanya. Dulu saya waktu pengen ngaji, lulus SMA, dengar ada Abuya Armin ngambil Torekoh Qadariyah dulu, tahun 82. Itu masih sekolah SMP. Pergi ke sana. Nggak disuruh sama orang tua, naik truk saya. Bulan Ramadan kan suka hataman tafsir Jalalain, Abuya Armin. Naik truk lagi saya ke sana. Beli mie aja sekarang kan 40 tuh. Selama Ramadan aja. Orang-orang pada masak, kita masak mie aja udah. Kita pulang ditanyain. Kemana kagak ada? Sodorin tuh. Kagak bisa Pak saya. Ngaji tafsir Jalalain, boro-boro tafsir Jalalain. Nggak bisa. Bawanya demen aja udah. Yang masih bisa Allah, bukan guru. Yang penting kita menjada wajada. Itu ya. Itu. Makanya sakit-sakit dikit ngaji aja udah, nggak diomelin ini. Sakit ngaji diomelin nggak sama gurunya? Ya kagak, masa diomelin. Sakit ngaji malah hebat double. Lagi pusing bener ruwet mumet nih. Nah nggak mau ngaji dulu dah. Lagi ruwet. Justru Pak lagi ruwet mumet sumpek ngaji udah. Pahalanya double. Double pahalanya. Saya jalan ke Cangkudu Baros, pengen tahu ngasal ngelal narkib, kan pakai bahasa Jawa di sana. Naik truk lagi, dulu kan tahun 84, 85, jalanan belum rapi Mak. Jadi truk itu bujal-kaju gitu. Jadi kalau kita loncat dari truk bisa, saya bisa itu. Turun loncat aja, ada lampu merah berhenti, turun lagi, ganti lagi. Nggak ada yang nyuruh, jalan sendiri dulu. Saya belum cerita sama anak di sini. Ntar jangan ceritain lagi sama anak saya nanti. Anak saya ntar pergi-pergian mulu nanti. Yang saya rasain itu memang bagaimana semangat kita. Karena yang bikin bisa bukan guru. Allah yang bikin bisa. Tinggal kitanya semangat apa kagak. Gitu. Ya, terutama masalah keilmuan. Ini udah bunyi ini gimana nih? Belum dihabisin. Habis nggak dijelasin, ini kan per ayat tuh per ini. Mesti dijelasin ya, biar tahu. Jadi nanti kalau tafsir bebas, lain. Gitu. Diarah-arahkannya lebih jelas lagi. Itu Pak yang saya dapat waktu ngaji. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam. Menurut satu versi, di situ istawa istaola, menguasai aras. Aras itu dikuasai oleh Allah. Kalau pakai takwil, karena ini termasuk ayatul mutasyabihat. Ngaji tauhid kalau nggak itu. Ayatul mutasyabihat ditakwil. Nanti kalau baca tafsir Ibnu Katsir buatan tahun 75, saya tahu juga Ustaz Buya Sabun Amsiraj yang ngomong, itu namanya ada di pinggir di belakangnya Qanunut Ta'wil fi Tafsiril Qur'anil Azim. Cuman ada di Ibnu Katsir. Di situ dijelasin nanti kalau ayatul mutasyabihat mau ditakwil terserah, nggak ditakwil terserah,
Itu mau ditafsirkan secara utuh begitu juga boleh. Itu di Qanunut Ta'wil fi Tafsiril Qur'anil Azim. Itu Ibnu Katsir, tapi cetakan tahun 75. Kalau Ibnu Katsir cetakan ke sini nggak ada. Qanunut Ta'wil nggak ada. Nah ini ayatul mutasyabbihat tsumma stawa 'alal arsy. Kalau ditakwil istawala. Kemudian Allah menguasai arasy. Tapi ada juga yang mengartikan kemudian Allah bersemayam di arasy. Jangan ribut. Jangan cekcok. Yang atu ngerasa paling benar, yang atu ngerasa paling benar. Akhirnya ngaku paling benar, nung repot. Mendingan ngaku salah aja dah. Ini ngerasa benar, yang ini ngerasa benar, ribut. Yang kena neraka yang tukang ribut kan. Itu kalau saya dulu di Kistihori itu istawala, ditakwil. Istawa, istawala. Kemudian Allah menguasai arasy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha. Kemudian menutupi malam akan siang. Wah, ini aja di sini, Pak. Ketika siang kemana malam? Ketika malam kemana siang? Yang jelas siang tidak hilang ketika malam, malam pun tidak hilang ketika siang. Itulah Allah Maha Kuasa. Hilang? Nggak hilang, ada. Itu. Kan ini sistem Pak namanya juga. Begitu canggih sistem. Makanya Allahu Akbar. Itu bisa merinding Pak ngomong Allahu Akbar. Kalau paham. Kenapa? Maha kuasa Allah. Maha besar Allah. Kita aja kepunyaan. Siang kemana ketika malam? Malam itu kemana ketika siang? Bukan hilang. Ada. Disunglap. Ini kan pelajaran Pak. Kita. Ya. Siang malam. Siang masuk ke malam. Malam masuk ke siang. Kalau mikirin ke situ, udah deh pokoknya Allah Maha Kuasa, udah. Hikmahnya Pak nih hikmahnya. Suami dibesarkan dengan gaya hidup yang berbeda. Istri berbeda. Dua yang berbeda dengan pernikahan menyatu. Malam menyatu dengan siang. Siang menyatu dengan malam. Kalau pengen damai hidup, menyatu antara istri dengan istri, menyatu dengan suami, suami menyatu dengan istri. Itu nanti yang jelasin kepala kantor KUA deh udah. Ya. Urusan itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak hikmahnya udah. Banyak itu, deh sampai sini. Sampai sini ya. Itu. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Itu. Ayat Qur'annya aja belum selesai. Nanti kita lanjutin. Mudah-mudahan panjang umur.